Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Muhammad Rizal di channel YouTube pribadiku ini. Oke guys, profil wakil presiden ke-6 kita ini telah menjadi pembahasan sejumlah warganet akhir-akhir ini. Setelah sejumlah tokoh nasional, baik sipil maupun militer, menjenguk yaitu Bapak Tri Sutrisno yang tengah terbaring sakit di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta lalu. Dan profil Tri Sutrisno tidak lepas dari sejumlah prestasi dan karir militer. Ya, hal itu tidak lepas karena Tri Sutrisno merupakan salah satu petinggi ABRI saat Orde Baru. Oke, namun sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channelku ini. Aku hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, gas! Tri Sutrisno lahir di Surabaya pada 15 November 1932, di mana ia lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya merupakan sopir ambulan dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Oke, kita lanjut ke karir militer beliau langsung. Di mana pada saat berusia 21 tahun atau pada tahun 1956, Tri Sutrisno Muda diterima menjadi Taruna Akademi Teknik Angkatan Darat atau yang disingkat dengan ATK, di mana baru setahun menjalani pendidikan, Tri Sutrisno sudah harus ikut berperang. Saat itulah ia mengawali karir militer sebagai prajurit yang turut bertempur melawan pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Sebelum menjadi ajudan Soeharto, Tri Sutrisno sudah mengenal lebih dahulu di masa operasi pembebasan Irian Barat tahun 1962. Ketika itu Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Sulawesi. Pada tahun 1974, Tri terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto, dan di saat inilah karir suami dari Tuti Sutiawati yang dinikahinya 21 Januari 1961 itu meroket karirnya. Dan lanjut pada tahun 1978, Tri diangkat ke posisi Kepala Komando Daerah Staf di Kodam 16 atau Udayana. Setahun kemudian ia akan menjadi Panglima Daerah Kodam 5 atau 4, Kodam 4 atau Sriwijaya. Dan 4 tahun kemudian ia diangkat ke Panglima Daerah Kodam 5 atau Jaya dan ditempatkan di Jakarta. Pada Agustus 1985, pangkatnya dinaikkan lagi menjadi Letjen TNI, sekaligus diangkat menjabat Wakasat, mendampingi Kasat Jenderal TNI Rutini ketika itu. Tak lama menjadi sebagai Wakasat pada bulan Juni tahun 1986 atau 10 bulan sejak diangkat menjadi Wakasat, ia pun kemudian diangkat menjadi Kasat menggantikan Jenderal TNI Rutini. Selama menjadi Kasat yang hanya sekitar 1,5 tahun itu, karena pada awal tahun 1988 ia dipromosikan menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disingkat Pangab, menggantikan Jenderal TNI LB Mardani. Jenderal TNI Tri Sutrisno akhirnya memimpin ABRI sejak tahun 1988 hingga tahun 1993. Ketika itu, ABRI masih terdiri dari institusi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Eksistensi Tri Sutrisno kembali disorot seperti meletusnya kembali pemberontakan GPK, yaitu Gerakan Pengacau Keamanan di Aceh pada pertengahan tahun 1989, kemudian menyusul dibubarkannya Kodam 1 atau Iskandar Muda. GPK, Gerakan Pengacau Keamanan Separatis Aceh tersebut merupakan kelanjutan dari Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro yang lahir pada tahun 1976 dan yang telah berhasil ditumpas pada tahun 1982. Selama dia memimpin, banyak peristiwa separatis yang terjadi, di antaranya peristiwa Santa Cruz, GPK di Aceh, dan juga peristiwa Tanjung Priok.
Pada bulan Februari 1993, bulan yang sama ketika Tri berhenti dari posisinya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan sebulan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dijadwalkan bertemu untuk memilih presiden dan wakil presiden baru, anggota MPR dari fraksi ABRI mencalonkan Tri Sutrisno untuk menjadi wakil presiden. Secara teknis, anggota fraksi MPR diizinkan untuk mengajukan calon mereka untuk wakil presiden. Tapi aturan tak tertulis dalam rezim Soeharto adalah menunggu keputusan presiden untuk mengajukan calon yang dipilihnya. Anggota dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dengan cepat menyetujui pencalonan Tri Sutrisno, sementara Golkar berjuang dalam memberitahu anggotanya bahwa Golkar tidak mencalonkan Tri Sutrisno sebagai wakil presiden. Kemudian Soeharto dilaporkan marah karena telah didahului oleh ABRI, tetapi ia tidak ingin adanya perselisihan terbuka sehingga Soeharto akhirnya menerima Tri Sutrisno dan Golkar mencoba mengecilkan ketegangan dengan mengatakan telah membiarkan pihak lain dan ABRI mencalonkan kandidat wakil presiden mereka. ABRI sudah membalaskan dendam mereka dari sidang umum MPR 88 tahun 1988 saat Soeharto memilih Sudarmono, seseorang yang tidak menyukai ABRI sebagai wakil presiden. Benny Mordani yang pada tahun 93 adalah Menteri Pertahanan, dia bertekad bahwa ABRI akan memilih wakil presiden bagi Soeharto pada sidang umum MPR 1993 dan berspekulasi bahwa tidak pernah mendahului. Soeharto akan memilih baik B.J. Habibie sebagai wakil presidennya atau memilih kembali Sudarmono. Oke, kita berlanjut ke fakta-fakta menarik dari Bapak Tri Sutrisno nih. Mulai dari titik terendah Bapak Tri Sutrisno hingga dia mendapat kesuksesan baik di panggung militer dan politik akan dibahas dalam beberapa fakta menarik tentang dirinya berikut ini. Yang pertama, menjadi seorang kurir ketika masih muda. Di mana ketika Belanda ayah melakukan agresi militer, Tri bersama keluarganya sempat pindah dari Surabaya ke Mojokerto. Ayahnya bekerja sebagai petugas medis untuk Batalion Angkatan Darat Poncowati, di mana memaksa Tri Sutrisno untuk berhenti sekolah dan mencari nafkah sebagai penjual rokok dan penjual koran. Menginjak usia 13 tahun, Tri mulai tertarik nih untuk bergabung dengan Batalion Poncowati dan melawan, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius dan ia akhirnya dipekerjakan sebagai kurir, di mana tugasnya adalah untuk mencari informasi ke daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda serta mengambil obat untuk Angkatan Darat Indonesia. Fakta kedua, menjadi Kasade kemudian Panglima ABRI, di mana karir Tri Sutrisno terus meroket hingga pada tahun 1985 dirinya dipercaya untuk menjadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1986. 2 tahun berselang, Tri Sutrisno lantas mencapai puncak karir ketika berhasil menduduki posisi Panglima ABRI pada tahun 1988. Saat itu, dia ditunjuk untuk menggantikan LB Mordani. Fakta yang berapa nih? Fakta yang ketiga yaitu dikecam karena insiden diri. Jadi gini, ketika Tri menjabat sebagai Panglima ABRI, terdapat sebuah insiden yang mencuri perhatian dunia pada tahun 1991. Peristiwa itu dimulai ketika ada sekelompok mahasiswa di Provinsi Jawa Timur yang meluncurkan protes pada pemerintah Indonesia justru diberondong peluru oleh pasukan militer yang membuat ratusan orang itu tewas. Insiden ini lantas memicu kecaman dari masyarakat internasional seluruh dunia. Namun Tri Sutrisno justru mendebat kritik dunia dengan mengatakan bahwa tindakan penembakan itu memang perlu dilakukan dan menyebut para demonstran ini berandalan. Oke, fakta selanjutnya yaitu kontra dengan Presiden Soeharto. Jadi ketika menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia sejak 1993,
Tri Sutrisno disebut tidak terlalu akur dengan Soeharto. Pasalnya, Presiden kedua RI Soeharto itu tidak berkonsultasi dengannya dalam proses pembuatan kabinet. Pengabaian lainnya adalah datang pada akhir 97 ketika Soeharto harus pergi ke Jerman untuk menerima perawatan kesehatan. Alih-alih mendelegasikan Tri Sutrisno untuk menjalankan tugas Presiden, Soeharto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Murdiono untuk datang ke kediamannya untuk menerima tugas Presiden. Jadi beliau memilih menteri dibandingkan wakil presidennya sendiri, guys. Oke, selanjutnya fakta selanjutnya yang kelima yaitu salah satu tokoh yang mendatangi Soeharto pada kerusuhan 98. Di mana pada Mei 98 kita tahu sendiri pada malam jatuhnya Soeharto, Tri Sutrisno bersama dengan Umar Wirahadikusuma dan Sudarmono, ini merupakan 3 orang wakil presiden di guys, Kuantan, mengunjungi Soeharto di kediamannya untuk membahas opsi yang memungkinkan. Memungkinkan apa nih kira-kira guys? Apakah memungkinkan mereka yang melanjutkan estafet kepemimpinan atau apa? Saya juga kurang tahu guys. Mungkin bisa komen di bawah. Oke, fakta terakhir nih guys. Di mana anak Tri Sutrisno masuk militer dan Polri. Putra Tri Sutrisno yang bernama Kunto Arif Wibowo kini telah menyandang pangkat Jenderal Bintang 2 atau Mayor Jenderal dan pada 17 Juli 2023 kemarin baru saja dimutasi dari Pangdam Siliwangi menjadi Wakil Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Oke guys, tadi merupakan biografi singkat nih Wakil Presiden ke-6 kita, Bapak Tri Sutrisno, yang sudah aku jelaskan. Namun, jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.